Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas makalah yang sebelumnya sudah saya buat, yaitu dengan judul Matriks dalam Pemrosesan Citra Digital. Nah, yang pertama, di dalam makalah ini saya menulis untuk kata pengantar, yaitu puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya. Makalah ini yang berjudul Matriks dalam Pemrosesan Citra Digital dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas akademik guna menambah wawasan tentang penggunaan konsep matriks dalam pemrosesan citra. Penyusunan makalah ini didasarkan pada berbagai sumber literatur yang relevan serta pemahaman yang telah kami peroleh selama proses pembelajaran. Kami berusaha menyajikan pembahasan yang komprehensif mulai dari konsep dasar metrik hingga penerapannya dalam berbagai teknik pemrosesan citra digital. Oke, ini adalah kata pengantar yang sudah saya buat. Kemudian di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan. Kemudian yang kedua ada konsep dasar matriks, definisi matriks, operasi dasar matriks. Kemudian yang ketiga ada pemrosesan citra digital. Ada empat, yaitu definisi dan konsep pemrosesan citra, ada representasi citra dalam bentuk matriks, ada teknik dasar dalam pemrosesan citra, dan ada peran metrik dalam pemrosesan citra. Yang keempat, aplikasi metrik dalam pemrosesan citra yaitu ada transformasi geometri, filter citra, deteksi topi, kompresi citra, rekonstruksi citra. Yang kelima, saya buat untuk studi kasus dan implementasinya, yaitu ada studi kasus deteksi wajah dalam citra digital, implementasinya menggunakan metrik dalam pengolahan citra dengan OpenCV. Yang keenam, ada kesimpulan dan daftar pustaka. Terakhir ada data diri. Yang pertama untuk pendahuluan, di sini berisi latar belakang, yaitu teknologi digital semakin berkembang pesat dan telah menjadi bagian penting dari berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu bidang yang mengalami kemajuan signifikan adalah pemrosesan citra digital, yaitu digunakan dalam berbagai sektor, termasuk medis, industri, militer, dan hiburan. Pemrosesan citra digital berperan dalam meningkatkan kualitas gambar, mendeteksi objek, serta menganalisis informasi visual secara lebih akurat dan efisien. Baik dalam pemrosesan citra digital, metrik memainkan peran yang sangat penting. Citra digital pada dasarnya merupakan representasi numerik dari gambar yang disimpan dalam bentuk matriks. Setiap elemen metrik ini mempresentasikan intensitas cahaya dari sebuah piksel dalam gambar. Dengan menggunakan berbagai teknik matematis berbasis matriks, citra dapat diproses untuk berbagai tujuan, seperti peningkatan kualitas gambar, deteksi topi, penghapusan noise, dan serta transformasi geometri. Rumusan masalah di sini ada empat, yaitu bagaimana konsep dasar metrik diterapkan dalam pemrosesan citra digital, kemudian apa saja jenis operasi metrik yang digunakan dalam pemrosesan citra, bagaimana penerapan metrik dalam teknik geometri, filter citra, dan deteksi topi. Kemudian ada bagaimana studi kasus dan implementasi pemrosesan citra digital dengan matriks. Tujuan penulisan ada empat, yaitu menjelaskan konsep dasar metrik dan berbagai operasi yang dapat diterapkan dalam pemrosesan citra, menguraikan bagaimana citra dipresentasikan dalam bentuk matriks, dan bagaimana transformasi matriks dapat diterapkan untuk modifikasi citra. Yang keempat ada membahas berbagai aplikasi pemrosesan citra digital yang memanfaatkan konsep matriks seperti transformasi geometri, filtering, dan deteksi topi. Akhir menyajikan studi kasus dan implementasi dalam pemrosesan citra digital menggunakan alat dan atau perangkat lunak yang relevan. Di sini ada konsep dasar metrik. Definisi metrik adalah susunan bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom dalam suatu bentuk persegi panjang. Di sini ada contohnya. Ini ada matriks A, kemudian ada susunan baris dan kolom dalam bentuk persegi panjang. Di mana dalam matriks I ini berukuran M kali N dengan M sebagai jumlah baris dan N sebagai jumlah kolom. Adapun operasi dasar matriks yaitu ada penjumlahan dan pengurangan, kemudian ada perkalian matriks, kemudian ada transpose matriks, ini adalah contoh-contohnya. Kemudian ada determinan matriks, ini contoh untuk matriks 2 kali 2. Kemudian ada inverse matrix, yaitu digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan definisikan sebagai matriks
A pangkat min 1 yang memenuhi hubungan sebagai berikut, yaitu A dikali A min pangkat 1 sama dengan I. Di mana I adalah metrik identitas yang memiliki elemen diagonal utama bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Kemudian ada transformasi metrik dalam pemrosesan citra, yaitu operasi transformasi metrik yang sering digunakan. Yang pertama ada scaling, mengubah ukuran citra, mengkalikan metrik koordinat dengan faktor skala tertentu. Ada rotasi, translasi, ada 3 ya. Baik. Kemudian untuk yang ketiga, perumusan citra digital, ini ada kita definisinya dulu, yaitu konsep pemrosesan citra digital ini adalah teknik pengolahan gambar menggunakan algoritma komputer untuk meningkatkan kualitas gambar, menganalisis objek dalam gambar, atau mengkonversi citra ke dalam format tertentu yang lebih sesuai dengan aplikasi tertentu. Kemudian representasi citra dalam bentuk matriks, ini adalah contohnya, citra geser dengan ukuran 3x3 dapat dipresentasikan sebagai berikut. Kemudian ada teknik dasar dalam pemrosesan citra, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 teknik dasar. Yang pertama enhancement pada peningkatan citra, kemudian ada restoration citra, kemudian ada segmentasi citra, dan kompresi citra. Kemudian ada peran metrik dalam pemrosesan citra. Yang pertama ada transformasi linear, itu digunakan dalam rotasi, scaling, dan translasi citra. Ada filtering, aplikasi kernel metrik yang melakukan operasi smoothing, sharpening, atau edge detection pada citra. Ada transformasi Fourier, yaitu mengubah domain citra dari domain spasial ke domain frekuensi untuk analisis lebih lanjut. Yang keempat, ini aplikasi metrik dalam pemrosesan citra, itu transformasi geometri. Ini ada 4, translasi, rotasi, scaling, dan shearing. Yang kedua, filter citra. Filter citra ini digunakan untuk meningkatkan kualitas citra dengan menerapkan kernel metrik pada gambar. Beberapa jenis itu ada low pass filter, high pass filter, dan median filter. Ya, operasi ini dilakukan dengan melakukan konvolasi antara metrik filter dan citra asli. Deteksi tepi. Nah, deteksi tepi ini adalah teknik untuk menemukan batas objek dalam citra dengan mendeteksi perubahan intensitas yang signifikan. Beberapa metodenya itu ada operator Sobel, operator Prewitt, operator Kenny. Kemudian yang keempat, kompresi citra, itu ada transformasi discrete constant transform atau DCT, ada transformasi Wavelet, dan singular value decomposition atau SVD. Yang kelima, rekonstruksi citra, yaitu rekonstruksi citra digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pemrosesan gambar medis, CT scan, MRI, dan sebagainya. Rekonstruksi citra ini meliputi ada back projection, iterative reconstruction, Fourier transform reconstruction. Setiap metode ini memanfaatkan operasi yang meningkatkan ketepatan kualitas rekonstruksi citra. Baik, kita masuk ke studi kasus dan implementasi. Studi kasusnya itu deteksi wajah dalam citra digital. Deteksi wajah merupakan salah satu aplikasi penting dalam proses citra digital yang digunakan dalam pengenalan wajah, sistem keamanan, dan interaksi manusia komputer. Teknik ini bergantung pada konsep metrik yang diidentifikasi pola dan fitur wajah dalam citra. Proses deteksi wajah ini ada pre-processing, deteksi fitur, penerapan metrik konvolusi, klasifikasi, dan pengambilan keputusan. Nah, teknik deteksi wajah ini telah diterapkan di berbagai sistem seperti pengenalan wajah pada smartphone dan sistem pengawasan berbasis yang biasanya digunakan kalau di tempat saya itu untuk proses absensi. Ya, implementasinya ada penggunaan metrik dalam pengolahan citra dengan OpenCV untuk mengilustrasikan bagaimana metrik digunakan dalam pemrosesan citra digital. Kita akan mengimplementasikan deteksi citra di tepi menggunakan metode Sobel dengan pustaka OpenCV. Yaitu dalam bahasa pemrograman Python. Di sini saya sudah bikin untuk kodenya. Nah, penjelasannya adalah membaca citra dibaca dalam format grayscale memudahkan pemrosesan, mendefinisikan karena Sobel, menggunakan filter Sobel, menggabungkan hasil deteksi tepi, kemudian menampilkan hasilnya. Nah, untuk kesimpulannya, yaitu metrik memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai aspek pemrosesan citra digital dengan representasi citra dalam bentuk matriks. Berbagai operasi matematika dapat diterapkan untuk memindah
meningkatkan kualitas gambar, mendeteksi fitur penting, serta melakukan berbagai transformasi dalam analisis citra. Operasi seperti konvolusi, transformasi geometri, dan reduksi dimensi menggunakan metrik telah menjadi dasar bagi banyak algoritma dalam bidang pengolahan gambar. Nah, ke depan, perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin semakin meningkat, pentingnya pemrosesan citra digital. Citra digital. Teknik berbasis metrik telah menjadi dasar bagi banyak metode dalam deep learning dan computer vision yang semakin berkembang pesat di berbagai bidang seperti pengenalan pola, pengolahan medis, dan analisis citra satelit. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep dasar metrik dan proses citra akan semakin relevan seiring dengan kemajuan teknologi. Itu berikut adalah daftar pustakanya, dan untuk data diri saya sendiri adalah Prana dari Kasanosa dengan 2304010120053 program studi PJJ Informatika kelas Aljabar Linear. Sekian untuk presentasi terkait dengan tugas makalah dari Aljabar Linear. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.